Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang bersuka cita? Semuanya pasti bersuka cita. Bersuka cita karena apa Kak Kalani? Karena kita mau beribadah di hari ini. Kalau sudah bersuka cita, sudah bersemangat, yuk kita mau mulai ibadah ini dengan baik. Minta Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, memimpin ibadah kita di siang hari ini. Yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah anak kita, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah yang Engkau Allah Bapa kami, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan Yesus, kami boleh melakukan segala kegiatan kami yang bersekolah, bermain, atau melakukan aktivitas apapun. Kami percaya dan kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga ya Tuhan, pada siang hari ini di hari Sabat-Mu, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan ingat-ingatan untuk kembali, untuk datang beribadah kepadamu. Bapa di surga, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, di saat kami sudah bersepakat, bersatu hati, ingin datang, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, mempersatukan kami di dalam setiap pujian pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Bapa, kami rindu, berikan kepada kami hati yang senantiasa mau untuk memuji memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik lewat ibadah kami di siang hari ini. Jangan biarkan kami bermain-main Tuhan, tapi Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga lewat ibadah yang kami lakukan di siang hari ini, ibadah itu dapat menjadi kesaksian bagi teman-teman kami yang melihat, bagi keluarga kami yang melihat dan mendengar, sehingga lewat kehidupan kami, lewat ibadah kami di siang hari ini, semua aja boleh menjadi kesaksian dan kepujian bagi nama Tuhan. Kuasa si iblis yang jahat yang ingin mengganggu ke dalam ibadah kami, yang ingin membuat kami tidak berkonsentrasi, yang ingin membuat kami bermain-main, kami mau mengandalkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami campakkan engkau iblis, kami tengking engkau iblis untuk keluar dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah dimenangkan dan kami percaya Tuhan Yesus sudah ada, sudah hadir di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Berkati juga ya Bapa, kedua orang tua kami yang menemani kami saat beribadah anak di siang hari ini. Biar kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang berasal daripada-Mu juga turun melimpah-limpah di dalam segenap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya kami hanya letakkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk memulai ibadah anak kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kakak mau tanya nih, di dalam segenap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kira-kira Tuhan Yesus lihat gak sih? Lihat dong Pasti Kak. lihat apa yang kita perbuat, buat yang baik atau buat yang jahat. Tuhan Yesus itu dari atas, dari surga melihat semuanya. Betul, adik-adik. Jadi gak ada yang tersembunyi ya Kakak Lani. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan apa yang baik bagi Tuhan Yesus. Yuk kita mau angkat lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat dengan
kalau Tuhan melihat setiap perbuatan kita, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan yang baik. Yang baik. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melakukan yang baik, kita harus menghasilkan buah-buah nih. Buah-buah apa aja sih adik-adik harus ada di dalam kehidupan kita? Ada berapa, Kak? Ada 9, Kak. Coba kita sebutkan dulu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu semuanya harus ada di dalam kehidupan Kita. kita semuanya. Yuk adik-adik, kita angkat pujian 9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Haleluya. Nah, kalau 9 buah roh itu mau kita miliki, berarti kehidupan kita harus senantiasa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mau tinggal di dalam Tuhan, berarti kita harus melakukan kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita, undang Tuhan Yesus untuk menjamah melembutkan hati kita. Yuk, untuk menyambut firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian, Saya Cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus cintaku juga. Sekali lagi, saya cinta. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus cintaku juga. Kami percaya dan kami merasakan Engkau ada Tuhan di tengah ibadah kami di siang hari ini. Memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami kegirangan yang berasal daripada-Mu saja. Tuhan,
Itulah yang menjadi pujian, gerak dan tarik kami, tanda pengagungan kami, tanda kami Tuhan Yesus mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, semuanya Engkau terima untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Bapa, di pertengahan ibadah kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati dan telinga layaknya seorang murid yang mau Tuhan dengar-dengaran akan setiap perkataan dari firman-Mu. Sehingga Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu dapat bertumbuh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang memancarkan ya Bapa, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami rindu ya Bapa, lewat kehidupan kami dapat menjadi saksi, kami dapat ya Tuhan, menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa di surga, hamba-Mu Kakak Lani, yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi seluruh kehidupannya, dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Berkenan kiranya Tuhan, kuasa-Mu hadir di dalam kehidupannya. Sehingga saat Kakak Lani menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan hamba-Mu ini lagi yang berkata-kata, tapi sesungguhnya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan Kakak Lani, itulah yang berfirman, itulah yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, lingkupi ruangan di mana kami mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan, firman-Mu jangan dicuri daripada kami, tapi kami rindu, kami boleh menerima seluruh firman-Mu, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang senantiasa selalu mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kakak persilakan untuk duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Gimana semuanya? Semuanya pasti sudah bersuka cita? Haleluya. Nah, kalau semuanya sudah bersuka cita, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, buka telinganya, biar kita saat ini sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan Kakak Lani ambil di dalam Kejadian yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Tuhan berkata kepada Musa, lalu Musa pun memberitahukan kepada Harun semua apa yang sudah dikatakan Tuhan untuk dilakukan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Demikianlah Musa dan Harun melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun menghadap Raja Firaun, lalu berkata, biarkanlah orang-orang Israel pergi untuk mengadakan perayaan bagimu di padang gurun. Tetapi hati Firaun tetap keras, sehingga ia tidak mau mendengarkan perkataan dari Musa. Lalu katanya, siapakah Tuhan itu? Aku tidak mengenalnya. Dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi dari tanah Mesir. Berkatalah Tuhan kepada Musa, Firaun tetap berkeras hati. Dia menolak untuk membebaskan bangsa Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun.
Lalu pergilah Firaun pada waktu pagi, dan pada waktu Firaun ke sungai, nantikanlah ia di sungai Nil dengan memegang tongkat. Lalu diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya ke sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga berbau busuk dan airnya tidak dapat diminum. Tetapi Firaun tetap berkeras hati. Setelah itu, berkatalah Musa kembali kepada Firaun, "Biarkanlah orang-orang Israel pergi. Jika engkau menolaknya, aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan memenuhi seluruh istana, seluruh rakyatmu, dan seluruh rumah-rumah yang ada di tanah Mesir." Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun. "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan katak-katak itu daripadaku dan juga dari rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa Israel pergi." Tetapi pada saat itu Firaun melihat katak-katak itu sedikit demi sedikit menjadi mati dan hilang. Dan ia pun tetap berkeras hati. Setelah itu Harun mengulurkan tongkatnya, memukulkan ke debu tanah. Segala debu tanah berubah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Walaupun demikian, saat Firaun melihat hal itu, hati Firaun tetap berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka. Karena Firaun tetap tidak mau mendengarkan, berkatalah Musa, "Jika engkau tidak membiarkan orang-orang Israel pergi, maka aku akan melepaskan lalat pikat kepadamu, pegawai-pegawaimu, kepada rakyat-rakyatmu, dan bahkan di tanah mereka berdiri akan penuh lalat pikat." Maka datanglah banyak lalat pikat yang sangat banyak di istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun berkata, "Baiklah, aku akan membiarkan seluruh orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir." Dan lalat pikat itu pun pergi, dan seekor pun tidak ada lagi yang tinggal. Tetapi sekalipun saat itu lalat pikat itu sudah tidak ada lagi, Firaun tetap berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu berkatalah Musa kepada Firaun, "Jika engkau menolak untuk membiarkan orang-orang Israel pergi dan masih menahan mereka, maka ternak yang ada di padang akan terkena tulah dari Tuhan, akan terkena penyakit sampar. Keesokan harinya, semua ternak orang Mesir menjadi mati. Tetapi ternak-ternak dari orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi melalui hal itu pun juga, tetap hati Firaun bersikeras dan tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir." Amin. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan yang tadi sama-sama kita dengar berbicara tentang apa sih? Firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana Musa dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang rajanya adalah Raja Firaun. Nah, adik-adik, Bapak Musa ini selalu mendengar perkataan dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Setiap apapun yang Tuhan katakan kepada Bapak Musa melakukannya dengan taat, dengan setia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Firaun?
pada saat Raja Firaun mendengar firman Tuhan melalui Bapa Musa, dia tidak mau mendengarkan adik-adik. Bahkan dia selalu membantah akan firman Tuhan. Sehingga apa? Walaupun pada saat itu Tuhan memberikan bencana kepada tanah Mesir melalui tulah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang harus kita contoh? Apakah kita harus mencontoh Bapak Musa atau kita harus mencontoh Raja Firaun? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontoh dari kehidupan Bapak Musa. Kenapa kita harus mencontoh kehidupan Bapak Musa? Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mau taat mendengarkan firman Tuhan, mendengarnya, membacanya, merenungkannya, dan satu hal lagi adik-adik, jangan pernah kita lupakan, lakukan setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Jangan kita mencontoh Raja Firaun yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya, tetapi malah membantah kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, yuk mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sama-sama mau belajar. Dikala kita beribadah, dikala kita membaca firman Tuhan, bacalah firman Tuhan dengan baik. Dengar firman Tuhan dengan baik. Renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan, di dalam hati kita masing-masing. Dan yang lebih penting, lakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita dengan taat. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh semakin diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk semuanya bergiatlah selalu dalam membaca firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi anak yang taat, sama seperti Bapak Musa mau taat kepada setiap firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk ayat hafalannya, untuk adik-adik yang kecil, ayat hafalannya di dalam Amsal yang ketiga, ayat yang ke-1, demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amin. Untuk adik-adik yang di kelas besar, ayat hafalannya di dalam Amsal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan menutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Yuk adik-adik, sebelumnya kita angkat pujian, Ku Menyembahmu. Hidupkanlah kekudusan, senangkan hatimu.
Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalammu. Tuhan, Kau segalanya, bagiku menyembahmu. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kasih sayang-Mu yang boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada saat siang hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan dan mengingatkan kepada kami ya Tuhan, agar setiap perkataan-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang lalai, yang masa bodoh, yang tidak mau mendengar akan setiap perkataan-Mu Tuhan melalui setiap firman-Mu. Tetapi ajar-ajarilah kami setiap anak-anak-Mu, dari yang terkecil sampai yang besar. Kami rindu Tuhan untuk mendengar akan suara-Mu melalui firman-Mu. Tolong kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh bertumbuh, boleh menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang dimanapun kami berada. Sama seperti Bapa Musa yang telah Engkau utus, yang telah Engkau panggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kami rindu boleh dipakai ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Biarlah itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu, karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, Bapa yang maha baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu lamanya ke dalam tangan-Mu. Kami yang bersekolah ya Tuhan, mohon kiranya Tuhan Yesus yang boleh menolong kepada kami. Kiranya hikmat, kepintaran yang dari surga boleh hadir dalam kehidupan kami. Apa yang kami pelajari di sekolah kami, boleh kami dengar dan boleh kami terima dengan baik dengan pertolongan yang daripada-Mu. Sehingga semuanya boleh mendapatkan hasil yang terbaik yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami semuanya boleh lulus tepat pada waktunya. Demikian juga kami membawakan kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, mereka yang berdagang baik kecil maupun besar. Mohon kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Sukacita-Mu boleh hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Engkau yang boleh menolongnya. Engkau buat semuanya itu boleh berhasil. Dan berkat-berkat-Mu boleh tercurah di dalam kehidupan mereka. Sehingga hati mereka Tuhan boleh melihat bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kedua orang tua kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami rindu ya Tuhan seluruh isi keluarga kami. Baik kakak adik kami, kedua orang tua kami, seluruh sanak saudara kami. Semuanya boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu ya Bapa. Saat ini kami membawakan ya Tuhan untuk ibadah anak yang akan dilakukan di minggu yang akan datang. Tetap Tuhan kami bermohon, Engkau hadir di dalam ibadah yang kami lakukan, di dalam rumah kami masing-masing.
Biarlah sukacita itu boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga dikala kami melakukan ibadah anak, kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu biarlah hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kakak-kakak guru kami ya Tuhan yang akan melayani dalam minggu yang akan datang, mohon kuasa kasih-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan dikala mereka melayani, kuat kuasa-Mu boleh hadir, dan semuanya itu boleh nampak karena Engkau ada di dalam kehidupan setiap kakak-kakak guru kami. Dan biarlah semuanya itu kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan, kami berserah kepadamu ya Bapa, kalau saat ini bangsa dan negara kami masih ada di dalam pandemi corona ya Bapa. Tetapi biarlah Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu, semuanya boleh Tuhan Yesus boleh jamah, sehingganya semuanya boleh lalu di dalam bangsa dan negara kami. Dan bangsa dan negara kami juga boleh mengenal akan Engkau ya Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa di surga. Satu permohonan kami ya Tuhan dalam ibadah anak. Biarlah semakin bertambah-tambahlah jumlah bilangan setiap anak-anak-Mu yang boleh datang dan beribadah anak setiap minggunya. Mereka yang sudah lama tidak mengikuti ibadah, jamahlah ya Tuhan. Mereka yang baru mendengarnya, biarlah hati mereka boleh dijamah. Dan semuanya Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu ya Bapa, seluruh anak-anak-Mu dari yang kecil sampai yang terbesar, semuanya boleh mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa setiap seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.